warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati Bapak Kuasa Usaha Ad Interim beserta Ibu Ira Sulistyo. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Ibu Nuri Suryo Pratomo. Terkhusus yang kami hormati Bapak Ustadz Das'ad Latif yang sudah menyediakan waktu untuk datang ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Selanjutnya, tanpa menyebutkan setiap unsur satu persatu, baik dari Staff, Local Staff, Guru Sekolah Indonesia, BUMN, Masyarakat Indonesia, Masyarakat Singapura, terutama bisanya acara ini terlaksana adalah karena Jamiah Singapura. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Jamiah Singapura. Bapak Ibu sekalian, kita hadir pada hari ini di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura. Kalau sebagian kita mengatakan ini adalah tarhib Ramadan, kita sebut juga menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Secara khusus Bapak Ustadz Das'ad Latif di tengah kesibukan beliau, ditambah bahwa beliau juga masih melakukan pemulihan kesehatan. Alhamdulillah bulan puasa yang lalu di tengah masa beliau berobat masih sempat memberikan tausiah di masjid kita. Sekali lagi Ustadz, terima kasih untuk menyediakan waktunya. Judul tausiah pada hari ini adalah menata hati menjemput pahala melimpah di bulan suci. Sebelum kita masuk acara utama, marilah kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kuasa Usaha Ad Interim Bapak Sulistyo Jati Ismoyo. Kepada Bapak Kuai dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Ustadz Das'ad Latif. Yang saya hormati Ibu Nuri Widowati, Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Singapura, beserta pengurus dan anggotanya. Kemudian juga yang saya hormati, mungkin ada perwakilan dari Jamiah Singapura di sini, perwakilan dari Singapore Bikers, Wuhan Bikers, Pak Ramli beserta anggotanya, dan juga perwakilan dari BUMN. Ini ada dari Pertamina, BI, BRI, BNI, dan Mandiri. Dan juga perwakilan dari berbagai taksin di Singapura. Dan juga yang saya banggakan, kawan-kawan pekerja migran Indonesia di Singapura. Pertama, saya mengucapkan selamat datang Bapak kepada Bapak Ustadz di KBRI Singapura. Ini adalah yang kedua kali beliau datang di sini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Zalfi. Pada tahun lalu beliau sedang melakukan perawatan di sini. Begitu selesai menjalani perawatan, beliau ingin mengadakan tausiah di masjid KBRI. Jadi memang nature-nya beliau itu sebagai penceramah, jadi tidak bisa itu dihalang-halangi. Meskipun waktu itu baru
sembuh Pak ya, artinya baru selesai menjalani perawatan, tapi tetap berniat untuk melakukan tausiah di masjid, dan alhamdulillah teman-teman bisa menghadirinya pada saat itu, karena saat itu adalah di bulan Ramadan juga tahun lalu Pak. Dan sekarang kita kedua kalinya memperoleh kehormatan mendapatkan kunjungan beliau di sini, yang dalam hal ini memang belum mendapatkan undangan secara khusus dari Jamiah Singapura dalam kerangka Muslim Festival. Teman-teman di sini Pak sangat antusias sekali untuk bisa mendengarkan tausiah dari Bapak. Ini sudah lama ditunggu-tunggu kedatangan Bapak, dan terbukti di sini banyak yang hadir memenuhi ruang Nusantara ini Bapak. Saya tidak ingin berpanjang lebar, hanya ingin memperkenalkan saja kepada Bapak siapa-siapa saja yang hadir di sini selain staf KBRI Singapura. Jadi seperti tadi saya sampaikan, itu ada Dharma Wanita, kemudian perwakilan dari Perbankan Indonesia, Pertamina, kemudian para profesional juga, Taksin, kemudian Singapore Subuhan Bikers, dan juga para pekerja migran Indonesia di sini Pak. Untuk menutup sambutan selamat datang, saya akan bacakan pantun. Datang di Singapura, mampir ke kampung Bugis. Cakep. Janganlah lupa menyantap laksa. Bahagianya kita hari ini bisa berjumpa Ustadz Dasar yang ternama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kuai yang sudah memberikan kata sambutan. Sebelum kita memulai acara kita, mari kita bacakan Ummul Fatihah. Mudah-mudahan hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima butiran-butiran hikmah dari beliau. Ala haziniyah al-Fatihah. Baiklah, mari kita undang Ustadz Dasar Latif untuk tampil ke atas panggung. Waktu dan tempat kita sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu bapak, ketika mendengar informasi acara ini, setan berusaha menggagalkan agar ibu bapak tidak hadir di tempat ini. Setan membisi, tidak usah kau datang, weekend, libur, tidak usah kau datang, besok kau kerja, tidur aja, rehat kau di rumahmu. Setan godanya seperti itu di rumah. Ada yang berhasil terkalahkan, ada juga yang berhasil menang.
dan ibu bapak yang hadir di tempat ini berhasil memenangkan dan mengalahkan setan yang ada di rumah. Apakah setelah tiba di tempat ini setan menyerah? Wah, tidak, dia goda lagi tuh setan. Dah usah ku dengar ceramah, pegang HP-mu. Di orang yang pegang HP itu kena godaan setan. Malah ada saya lihat itu 2 HP dia pegang. Allahu Akbar. Ya, ibu-ibu pegang HP itu, bagaimana ibu mau dengar ceramah kalau pegang HP? Enggak dengar ceramah, pasti HP yang dilihat. Maka simpan dulu HP-nya, Bu. Simpan dulu ya. Bisa? Kalau sudah dikasih tahu simpan HP-mu, masih juga dipegang, dia bukan kena godaan setan, tapi dia sudah jadi setan. Simpan HP-nya dulu ya. Bisa, Bu? Bisa? Simpan ya. Ya, supaya ibu konsentrasi. Ini penting ini, ya. Supaya ibu dengar ceramah dengan serius. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya doakan sajalah ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah. Kenapa bapak-bapaknya yang senang? Cewek, dia bilang, kita kan belum suami. Ya saya doakanlah kau tidak dapat jodoh. Simpan ya. Serius kita dengar ceramah. Insya Allah sebentar aja ya. Bentar. Kita mau rekam Ustadz. Kalau ibu bapak rekam, pasti gambarnya tidak jelas. Karena kan jauh. Ya, tuh ada kamera dari disediakan KBRI untuk rekamannya. Nanti tinggal lihat di YouTube. Ada di YouTube nanti. Ya. Jadi apa judulnya? Sambut Ramadan KBRI Singapura. Sudah itu di-tek. Ini, tidak mau terbuka Ustaz. Sudah di-tek, tidak mau terbuka. Aku yakin tidak ada kuotamu. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Masa tidak ada kakinya? 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya, Pak. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada enggak yang bisa catat air hujan? Kenapa Ibu? Banyak. Biar banyak, kalau jatuh satu-satu saya bisa hitung. Ini jatuhnya banyak, rame-rame, laju. Mana bisa kita hitung? Lalu Nabi penasaran, dia tanya ini malaikat. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan tangkit jari-jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika Bapak Ibu kumpul seperti ini, bersalawatlah, karena nilai dan keutamaannya lebih besar daripada jumlah air hujan. Allahu Akbar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, beristimewa Bapak puasa usaha Ad-Intrim Singapura yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Kedubes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu saya di kampung
kalau mau kedatangan tamu, beliau segera berbenah diri. Kordennya diganti yang cantik, spraynya diperbaiki, pakai yang baru, taplak makannya dipercantik, menu makanannya pun lain dari biasa. Kenapa? Ada tamu mau datang, dan mesti begitu orang Islam dalam memuliakan tamu. Bukanlah orang beriman, kata Nabi, orang yang tidak memuliakan tamu. Untuk apa? Menghargai dan memuliakan tamu. Padahal tamu ibu saya itu, dia manusia biasa. Tamu ibu saya itu ada ajalnya. Tamu ibu saya itu kekuasaannya terbatas. Begitu dimuliakannya tamu itu. Kita umat Islam dalam hitungan beberapa hari lagi akan kedatangan tamu. Tamu kita bukan manusia. Tamu kita di situ ada malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Tamu kita di mana bulan itu Allah katakan, saya malu tidak mengampuni dosanya orang yang bertobat pada hari itu. Tamu itu bulan suci Ramadan. Maka Nabi menyampaikan, barang siapa yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan, Allah bebaskan dia dari api neraka. Allahu Akbar. Baru gembira itu, Bu, baru gembira. Belum tarawih, belum puasa, belum tadarus, gembira saja Allah telah membebaskan dari api neraka. Pertanyaannya, bagaimana yang dimaksud bergembira? Apakah bergembira itu bakar petasan? Apakah bergembira itu karena sudah minggu terakhir ini, minggu terakhir kita harus happy-happy? Apakah bergembira itu panggil elektron tunggal, kita dansa-dansa? Bukan itu yang dimaksud bergembira. Bergembira adalah melakukan persiapan seperti yang dilakukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa persiapan-persiapan? Ini yang kita akan bahas. Pertama yang paling penting, bersihkan hati. Ibu, Bu, Nabi pernah bersabda, dalam dirimu terdapat segumpal daging. Kalau segumpal daging itu sehat, sehat seluruh anggota tubuhmu. Kalau segumpal daging itu sakit, sakit seluruh anggota tubuhmu. Apa gerangan segumpal daging itu? Dialah qalb, hati. Itu berarti bahwa pengendali utama dalam diri kita hati. Orang yang sehat hatinya, insya Allah tutur katanya baik. Kelakuannya disenangi orang. Kehadirannya di satu tempat menyenangkan orang lain. Kalau hatinya sehat. Kalau hatinya sakit, tutur katanya ketus. Kelakuannya menjengkelkan. Di mana dia datang orang merasa terganggu. Itu kalau sakit hatinya. Berarti ada orang yang sehat hatinya, ada juga yang sakit hatinya. Betul. Pertanyaannya, apakah kita yang hadir di sini sehat atau sakit hatinya? Jangan dulu terlalu cepat jawab. Untuk menjawab itu, kita harus tahu dulu apa saja jenis-jenis penyakit hati. Dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan banyak sekali jenis-jenis penyakit hati. Kalau dijelaskan semua di tempat ini tidak cukup waktu. Maka saya akan pilih-pilih saja mana-mana saja penyakit hati yang banyak mengidap kita. Yang banyak kita alami. Ini penting. Kenapa? Karena penyakit hati itu bisa menghalangi orang masuk surga. Penyakit fisik tidak ada hubungannya dengan masuk surga nanti. Orang tidak ada nanti di masuk surga. Das'at, kenapa kau masuk surga? Mencret Tuhan 4 bulan. Tidak ada. Kenapa kau masuk neraka? Anus-usan, kudisan. Tidak ada. Tapi apa yang membuat kita masuk neraka? Karena penyakit hati. Ini penting. Coba saya kasih contoh. Bapak dari Kedubes sini ke Bandara Canggih bawa mobil, kereta. Yang nyetir jangan di sini, di Indonesia lah, dari Jakarta ya ke Bandung.
nyetir tangan, gas rem kaki, yang melihat rambu-rambu lalu lintas mata, yang berpikir sepanjang jalan otak. Semua ini dikendalikan otak ketika jalan, berpikirnya otak yang pengendali, prosesornya otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Iya toh Ibu? Iya. Iya. Otak-otak itu makanan di Makassar. Ya, di kantor KBRI ini. Yang menulis pengumuman tangan. Yang melihat salah ketik mata. Yang berpikir sepanjang penulisan kata-kata kalimat yang benar otak. Tapi begitu ada pengumuman diambil sama announcer, apa dia bilang? Perhatian, perhatian. Tidak ada katakan perotakan. Iya toh? Itu menunjukkan memang ini hati penting. Ini pengendali, ini raja hati. Kalau hatimu sehat, insya Allah ibadahmu baik. Kalau hatimu sehat, insya Allah kerjamu ikhlas. Kalau hatimu baik, insya Allah bukan gaji yang prioritas, tapi pengabdian. Nah, mau tahu penyakit hati? Satu, yang paling banyak. Al-mutakhawil bis-sholat. Menganggap enteng sholat. Coba aja lihat nanti Ramadan. Takut tuh kita tidak puasa. Takut sekali tidak puasa, tapi tidak sholat. Tidak ada gunanya itu puasamu 30 hari kalau kau tidak sholat. Ada orang takut sekali mencuri, takut betul mencuri, tapi tidak sholat. Tidak sholat itu lebih besar dosanya. Ada orang takut sekali berzina, takut, tapi tidak sholat. Itulah maksiat paling besar, itu tidak sholat. Apa ini maksud menganggap enteng sholat? Dia tahu sholat itu dosa, tapi dalam hatinya dia tidak sholat tadi subuh, merasa tidak ada dosa. Itulah puncak penyakit hati paling besar. Tuan-tuan bayangkan saja, kalau bapak ibu tadi tidak sholat asar, tapi merasa tidak ada dosa, rusak sudah hatimu. Tapi kalau gelisah ketika tidak sholat, sehat hati. Ada orang Pak, hilang duitnya 200 ribu. Gelisah, tidak bisa tidur. Gimana aku simpan ini duitku? Gimana saya simpan di mana? Ketemu temannya, bro, kenapa kok? Hilang uangku. Berapa? 200. Sudahlah, saya gantikan. Begitu diganti uangnya Pak, apa stres dia? Apa dia bilang? Andai saja tidak hilang uangku, sudah 400 saya punya uang. Giliran sholat enggak, 5 kali sehari semalam enggak sholat, enggak ada rasa beban salahnya. Itu penyakit hati paling besar. Ini paling banyak enggak sholat. Perempuan. Kapan dia tidak sholat? 1. Kalau enggak sholat 1, selesai haid. 5 hari dia tambah bonus 2. Kata suaminya, Bu, biasanya kan kalau tidak haid cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari kok tidak sholat. Belum bersih Pak. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kamu bohongnya. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ya, kau ketawalah karena kau semua pelakunya. Kapan lagi perempuan tidak sholat? Kapan lagi perempuan tidak sholat? Ada pesta. Ada pesta. Oh, aduh, diundang pesta jam 1 siang, jam 10 ke salon. Dikasih tikungan pernah. Ada lagi lebih-lebih di sini. Ada kan sekarang model alis lagi yang lebih-lebih dikasih naik ke sini sedikit. Saya tanya ibu-ibu, kenapa ada lebih-lebihnya? Dia bilang supaya mirip artis Korea. Iya, artis Korea baru TKI. Ayo, Pak Bu, boleh dandan. Tapi jangan gara-gara dandan tidak sholat. Bodoh namanya kita kalau tidak sholat. Bu, bagaimana kalau kita mau dandan Ustaz? Caranya, ibu wudhu dulu. Sudah itu dandan. Selanjutnya tahan kentut.
Biar kau sudah wudhu tapi kentut, ya batal. Nggak habis Ustaz, sedikit lepas itu sedikit. Batal, tetap batal. Biar sedikit tetap batal. Bagaimana jabat tangan? Jabat tangan berbeda pendapat ulama. Syafi'i tidak boleh, batal wudumu. Imam Ahmad selama tidak ada nafsu tidak batal. Makanya saya kalau adik-adik mahasiswa saya di UNHAS, saya kan dosen. Selesai ujian, selesai apa, mau jabat tangan, enggak usah. Saya begini saja. Dah, yuk. Terima kasih Ustaz. Kenapa? Dia muda, saya juga masih muda. Masa Ustaz nafsu? Saya manusia biasa. Allah tidak mengatakan la taqrabus zina illa Ustaz. Jangan kau dekati zina kecuali Ustaz. Tidak. Itu ayat berlaku umum biar Ustaz hancur juga. Makanya saya tidak mau. Beda kalau majelis taklim, mak-mak. Ya, ras terkuat di bumi. Weser kanan belok kiri. Kita ke kanan karena weser lihat, disenggol dia marah. Kenapa? Dia salah, dia bilang, kenapa kau lihat weser? Mestinya kau lihat setirku. Mana bisa dilihat setirmu? Nah, kalau mak-mak majelis taklim usia 60-70 saya jabat tangan lah. Masa saya nafsu sama mama-mama? Ya entahlah, kalau dia nafsu sama saya enggak ada urusan. Ya. Naka sholat. Bu. Kalau ibu merantau menjadi apa sih istilahnya sekarang? PMI. Ya toh? Ya Bu, PMI. Ya. Ibu bekerja ke Singapura. Tidak enak di sini. Ada pilihan tidak? Ada. Berhenti balik kampung ke Jawa. Mangan ora mangan yang penting ngumpul. Ya wes. Nggih. Iya. Ternyata ndak nyaman sini. Pergi lagi ke Malaysia, siapa tahu di Malaysia lebih nyaman. Sampai Malaysia ndak nyaman juga. Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Indonesia. Ibu punya suami cerewet. Kasar. Ada pilihan? Apa? Cerai. Selesai. Iya. Bapak-bapak punya istri ngomel aja kerjanya. Marah aja kerjanya. Ada uang, tidak ada uang, marah aja kerjanya. Ada pilihan? Ada. Pilihannya malah ada 2. 1 ceraikan, 2 kawin lagi. Iya. Iya toh? Benar enggak? Bapak-bapak jadi pegawai negeri di sini. Ternyata di sini enggak disenang sama bos. Ada pilihan? Ada, pensiun dini. Selesai. Bapak menderita di dunia, ada pilihan. Dan tidak ada orang dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besok menderita terus dalam sehari. Enggak, pasti ada senyumnya. Minimal ketika lihat ceramahnya Ustaz Dasar, dia ketawa-tawa. Iya toh? Iya toh? Tapi kalau ibu bapak masuk kubur, ada pilihan enggak ketika enggak senang? Enggak nyaman deh, keluar dulu. Wow, begitu kau keluar viral satu dunia. Iya kan? Dan orang yang menderita di kubur itu dan dia tidak punya pilihan apa-apa, mereka lah yang mengerjakan sholat. Apa alasanmu kok tidak sholat? Saya bekerja, boleh 3 menit pun selesai. Kalau 3 menit Ustaz tidak bisa ambil baca surah pendek, tidak usah baca surah pendek, Al-Fatihah aja selesai. Kalau mau ringkas 2 menit, malah ada saya lihat 1 menit. Allah. Saya tanya, kenapa cepat sekali bos? Dia bilang, kan kita sudah hafal Ustaz. Dari kecil saya sholat. Sini. Kalau cuma soal kau hafal, kau begini saja sholat. Allah Akbar. Tuhan bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum. Selesai. Tapi kan sholat bukan soal menghafal. Ya Bu. Jelas Bu. Coba ibu-ibu yang malas sholat. Apa alasannya tidak mau sholat? Saya beri. Itu paling tepat. Itulah itu. Masa ada orang datang menjadi PMI
dia tinggalkan suami dan istrinya, dia tinggalkan anak istrinya, jauh dari keluarga. Ibunya sakit, tidak bisa pulang kampung, hanya datang di sini dapat 1.500, habis juga itu dipakai untuk biaya sehari-hari, hanya bisa nabung 1 juta satu bulan, pulang kampung itu pun tetap miskin. Lalu kau tidak sholat, apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Ya, Bu, kalau ibu kerja seharian tidak sholat, itu ibaratnya saya kasih akal sehat ini. Ibu lapar sekali, ada duit, beli nasi bungkus karena ada penjual nasi bungkus. Ya, setelah beli nasi bungkus, sayangnya nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Cerdas tidak ini orang? Beli nasi, dia kelaparan, akhirnya dia beli nasi bungkus, nasinya dia makan, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang merantau jauh-jauh tinggalkan Indonesia, lalu dia tidak sholat. Kamu cari makan, nasinya kau buang, bungkusnya kau makan. Sholat, Allah tahu kalian repot. Kita di pabrik, Ustaz, Allah tahu kalian di pabrik, sholat seadanya. Yang Allah tidak mau, kau tidak sholat. Saya tidak hafal bacaan, ya kau hafal aja. Saya sakit, ya kau sakit kan dalam keadaan sakit. Tidak bisa berdiri, ya duduk. Lagi sariawan Ustaz, ya kau salat sariawan lah. Ya, Allah tahu kau lagi sholat, lagi sakit. Ya. Sholat. Kasihan. Hanya pegawai di dubes, gajinya pun seadanya. Aduh, enggak sholat, kasihan. Sholat. Apa alasan enggak sholat? Saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Ayub alaihissalam menurut pakar kedokteran, ilmu tentang kesehatan sampai detik ini belum ada yang kalah sakitnya itu Nabi Ayub. Lenting-lenting ulat dari pahanya, dari pipinya, seluruh badannya berulat. Dia cuma minta, ya Allah, jangan pula hatiku dimakan ulat. Kalau hatiku dimakan ulat, bagaimana aku mengingat? Ya Allah, jangan pula lidahku dimakan ulat, karena kalau lidahku dimakan ulat, bagaimana aku menyebut? Bertahun-tahun sakit, tapi tetap sholat. Ibu baru influencer. Kopi. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng Ibu? Tahu beleng-beleng? Bukan bodoh, bukan. Kalau bodoh itu dia tidak tahu, tidak dapat hukum. Apa itu beleng-beleng? Jauh-jauh pergi kerja ke Singapura, tidak sholat. Itu beleng-beleng itu. Ya, sholat. Apalagi alasan tidak sholat? Kaya Ustaz. Ada kala kayanya. Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu Nabi Sulaiman sampai kerikil rumahnya emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Emasmu aja masih palsu. Ayo, apalagi? Gagah Ustaz, cantik. Ada kala gagahnya Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf disuruh ngiris bawang tuh ibu-ibu macam ini. Suruh Nabi Yusuf lewat. Tanpa dia sadari terpesona dengan wajahnya Yusuf, dia iris tangannya. Coba, paling gagah di Singapura suruh lewat depan, iris. Jangankan iris, bau ketek aja masih terasa. Jangan ini, Nabi Yusuf terpesona dengan gagahnya, dia iris tangannya, dia tidak sadar. Begitu memukaunya itu gagahnya Yusuf, tetap sholat. Apalagi? Wakil kedubes, tidak sholat. Ada batasnya, pensiun. Apalagi? Apa alasan tidak sholat? Pintar, ada kala pintarnya Nabi Nuh. Sampai detik ini tidak ada teknokrat yang mampu mengalahkan ilmunya Nabi Nuh. Kenapa? Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung. Orang Sulawesi pandai bikin perahu pinisi namanya. Tapi tetap bikin perahu di pesisir pantai. Nabi Nuh di atas gunung. Apa lagi? Tapi kalau orang kaya tidak sholat Pak,
Kedubes tidak sholat Pak. Artis tidak sholat. Cakep tidak sholat. Orang masih bilang dia terkenal, satu Indonesia kenal dia. Banyak followernya. Dia tidak wajar tidak sholat. Dia kaya, banyak duitnya. Apa aja dia bisa beli. Ya wajar dia sholat. Dia pejabat, banyak anak buahnya. Tapi kalau kamu sudah miskin, tidak terkenal, jelek muka, tidak sholat lagi. Ya, Bapak ketawa, mudah-mudahan bukan karena Bapak kena. Sholat ya, sholat. Jangan kau harap puasamu akan kau nikmati di akhirat kalau kau tidak sholat. Bagi orang yang tidak sholat nanti pahalanya besar. Diperlihatkan oleh Allah. Nilau pahalamu sebagai pegawai mengabdi untuk negaramu. Nilau pahalamu puasa 40 tahun tidak pernah lepas. Nilau umrohmu 2 kali, hajimu 1 kali. Nilau sedekahmu, nilau bangun masjidmu. Mana kuncinya? Mana passwordnya? Apa? Sholat. Oh tidak ada Tuhan, ya sudah. Saya kasih lihat kau tapi kau tidak bisa ambil. Ibu-ibu, setiap bulan ibu masukkan ke BRI atau ke Bank Mandiri gajinya ibu. Kenal sama pegawai bank, sama BRI, kenalan sama ibu. Bahkan kalau perlu satu kantor, masukkan duit. Begitu ibu pergi mau ambil duit, boleh ambil. Begitu saja, uangku mana yang saya simpan? Bisa? Enggak, apa dia minta? Nomor PIN. Apa lagi diminta? Buku tabungan. Apa lagi diminta? ATM. Tiba-tiba ibu enggak bawa buku. Tidak bayar KTP, tidak bawa ATM karena hilang. Boleh langsung ambil. Ibu kan kenal sama yang terima uang. Ibu bisa bilang, kamu kan terima uang saya, bukan itu CCTV, ada buktinya. Tapi apa dia kasih? Tidak. Hilang, oke. Karena ibu punya buku hilang, urus di kepolisian. Keterangan hilang, baru boleh. Padahal ini orang tahu ada uangnya ibu ini punya uang itu, tapi tidak langsung dikasih. Urus dulu buku keterangan hilang. Begitu juga di akhirat. Mana sholat? Di mana puasa? Mana hajiku? Mana sedekahku? Mana pegawaiku? Mana? Kata mak ini, mana buku? Mana nomornya? Hilang. Oh, kau urus dulu keterangan hilang di neraka. Selesai kau ditulis di situ di neraka, dicuci, dihabisi, baru kau kesini. Maka sholat. Sholat paling gampang 5 menit. Haji perlu dana puluhan juta. Ngantri bertahun-tahun. Sebulan kita setengah mati di sana. Puasa 1 bulan orang lapar. Sholat. Yang penting mau. Tidak lihat kiblat Ustaz. Di mana aja bisa. Kita lagi dalam pekerjaan Ustaz. Di rumah makan. Bau minyak goreng, bau keringat. Minyak goreng bukan najis. Kita lagi di industri Ustaz. Di perusahaan. Keringatan kita ini Ustaz. Solar semua penuh badan. Solar bukan najis. Silakan solat. Pun kalau ada najis, Allah tahu Bapak lagi dalam keadaan darurat. Apalagi? Maka tidak ada semua nilai puasamu Ramadan ketika kau anggap enteng sholat. Mau tahu hukumannya orang tidak sholat? 1. Buka surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, 1 waktu kau tinggalkan sholat, Allah menghukummu 1 hari di neraka. Surah Al-Quran itu Al-Hajj 47. Berapa yang namanya 1 hari neraka? 1000 tahun dunia. Membayangkan itu 1000 tahun dunia. Jadi kalau tidak sholat 1 hari tadi subuh, 1 kali subuh, 1000 tahun kau diparkir di neraka. Wih, lama betul. Ya lama karena Bapak pikirkan dunia ini ada akhirnya. Kalau akhirat namanya hari akhir, tidak ada akhir. 1000 tahun kecil. Dan mau tahu apinya neraka? Diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otak. Itu paling ringan kata Nabi. Bapak pernah lihat nonton G30 SPKI filmnya? Itu yang dicuduk-cuduk matanya api rokok. Ngerikan kita lihat, padahal itu hanya ilustrasi. Codok-codok itu api rokok. Api neraka, ada 4 jenis api yang Allah ciptakan. 1 api merah, apinya para perokok. Di ujung rokok itu merah. Dibakar 1000 tahun, akhirnya apinya menjadi biru. Itu apinya ibu-ibu di kompor gas, warna biru.
Ya tuh Bu, mana lebih panas Bu, warna merah dengan biru. Ya, sudah itu dibakar lagi 1000 tahun, akhirnya menjadi putih. Itu yang memotong baja. Kelihatan terpotong padahal ada api tapi tidak nampak. Jenis keempat, hitam. Itu apinya neraka. Pernah lihat penyanyi api rokok? Langsung lompat. Padahal itu api paling kecil. Jangan coba-coba tidak sholat. Biasa ada orang tidak sholat. Tidak penting sholat. Yang penting hatimu bos. Biar kau tidak sholat, yang penting hatimu baik. Berdiri anak muda. Cocok ini bapak, saya setuju. Karena juga tidak sholat. Sudahlah, tidak ada keselamatan bagi mereka yang tidak sholat. Yang kedua, penyakit hati yang kedua. Apa itu? Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka sekali cari jeleknya orang, dia lupa jeleknya dirinya sendiri. Nah ini penyakitnya bapak-bapak. Dia tahu diri rupanya. Ini Pak, ini kalau pergi pengajian begini, kumpul begini masih gosip tuh. Ada orang lewat baru masuk dari pintu, dia lihat itu dari ujung kepala sampai kaki. Dia tidak ngomong tapi mukanya. Apa? Kau ketawa karena kau semua begitu. Hah? Hei, Bu. Ada dua orang cara cerita kejelekan orang. Satu, benar, itu kelakuannya betul. Lalu ibu cerita, itu namanya ghibah. Kan benar yang saya cerita, justru benarnya namanya ghibah. Ibu cerita salah, itu namanya fitnah. Jadi tidak ada peluang cerita kejelekan orang. Kenapa kau tahu palsu gelarnya? Itu ada hitam-hitamnya. Urusannya orang dia pakai, kenapa kau yang sibuk? Ini penyakit ini. Ustaz aja dia gosip. Begitu dia lihat saya tadi, itu juga bajunya yang waktu viral. Astagfirullah. Bu, Bu. Nanti puasa berapa banyak orang yang tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kata Nabi, dialah yang tidak bisa menahan lisannya. Maka ibu kalau mau sukses, tinggalkan kita. Ya, apa? Soalin, kasihan betul ya. Kenapa? Dia setengah mati cari kerja di sini. Terus apa hubungannya? Suaminya selingkuh di kampung. Urusannya orang. Ada enggak orang yang senang suaminya selingkuh? Ada enggak? Ada. Lalu kenapa kau cerita? Berhenti cerita. Kata Allah, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesama manusia? Jangan cerita. Orang ajak cerita, lebih baik ucapkan na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Suaminya begini. Sudahlah, belum tentu suami kita begini. Tidak, syukur saja suami kita itu belum diungkap aibnya oleh Allah. Bisa jadi suami kita lebih buruk dari suami dia. Itu yang baik. Jangan baru dipancing biar dia tidak tahu langsung saja. Iyo. Apa itu? Suka ikut campur urusannya orang. Jangan campur urusannya orang. Nanti nasibnya ibu seperti toge. Tahu toge? Tahu toge Bu? Coba lihat itu toge. Suka ikut campur toh? Pecel ada. Gado-gado. Soto Banjar. Jalan kote. Karena dia selalu ikut campur, Allah takdirkan semua bengkok. Tidak ada yang lurus. Makanya kalau di KBRI sini ada yang pagi-pagi kerja gosip, teriaki, weh, toge nih Nah, efektif sudah itu ya. Jadi tidak usah bilang, gosip, enggak, bilang saja, toge nih Kenapa hidupmu tidak bisa lurus? Karena kamu suka cerita kejelekan orang.
berhentilah cerita kejelekan orang. Ya, siapa yang menutup aibnya orang di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat kelak. Amin, amin. Tapi tidak bisa hilang. Ya, Ibu, saya kasihan kemarin pilpres. Banyak betul orang panen dosa. Beda calon saling menjelek-jelekkan. Kamu mau diangkat jadi menteri? Nah, mau diangkat jadi kedubes? Yang itu apa kau jelekkan? Kalau tidak suka orangnya sudah, jangan coblos, selesai. Ya, Ibu. Hei, berhenti gosip. Ya, satu tadi menganggap ente sholat, dua gosip, tiga kaswatul qalbi, keras hati, tidak mempan nasihat. Banyak yang begitu tuh. Mana ciri? Pasti termasuk ini ibu pelakunya ini. Ibu, mau tahu ciri-ciri orang keras hati? Bulan ceramah. Bagus itu ceramahnya tadi. Saya tidak suka. Kenapa? Pasal 5 dibahas, saya terus dia kena. Pak, jangan lagi undang itu pada saat tidak enak ceramahnya, Pak. Menyakiti, keras hati. Itu sudah tidak mempan hatimu itu nasihatnya. Sebaliknya, itu Ustaz tadi ketawa-ketawa, tapi benar, saya kena itu ceramah itu. Baik, alhamdulillah saya baru sadar, insya Allah saya perbaiki. Itu hidayah itu. Begitu ibu sadar, saya salah, itu hidayah. Genggam, jangan lepas. Dan orang kalau sudah keras hati, hancur. Tidak mempan nasihat. Ya? Yang keempat, banyakin hati, qillatul haya, kurang rasa malu. Orang kalau tidak ada rasa malunya, Pak, dia bisa lebih hina dari binatang. Tidak malu berbohong. Kalau orang dulu bohong, pejabat dulu bohong, tidak ketahuan, Pak, karena tidak ada jejak digital. Tidak malu jadi istri pejabat pamer-pamer kekayaan, padahal orang tahu itu uang negara. Ya, tidak malu sudah punya suami, tapi kelakuannya caranya pakaian kayak anak gadis. Ada begitu, ada. Kalau manusia tidak punya rasa malu, Quran menjelaskan mereka lebih hina dari binatang. Ibu tahu binatang? Tahu binatang, Bu? Salah satunya kambing. Kakak saya itu, Pak, jual beli kambing di kampung. Itu kalau ada kambingnya suka ganggu temannya, dia bilang sama penjaganya, tangkap itu, jual besok di pasar. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Tidak ada yang beli, Pak, sapinya. Sudah bawa pulang, potong, kita makan satu kampung, bagi-bagi. Dagingnya jadi sate, ususnya jadi coto, kulitnya jadi perhiasan. Ayo, ekornya sop buntut, kakinya sop kikil, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, pelernya dibakar. Kenapa ibu terlalu ribut? Rindu suami ya, Ibu. Coba, itu kambing nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong. Kalau ada PMI, malah sholat, suka ganggu orang, kelakuannya memalukan, mau diapa? Hah? Mau diapa? Jual, siapa mau beli? Potong, siapa mau makan? Itulah bahasa Quran. Manusia kalau tidak punya rasa malu, mereka lebih hina dari binatang. Dan inilah yang tipis di antara kita.
Malu dong kalau sudah haji tidak sholat. Malu dong jauh-jauh merantau ke sini tidak sholat. Malu dong sudah digaji negara masih malas kerja. Kalau orang kaya datang ngurus, kerjanya lancar. Kasihan orang miskin, banyak alasan. Malu dong. Bukan saya yang bilang ya, mulut saya. Malu. Kalau orang punya rasa malu, lebih mulia dari malaikat. Malaikat kalau tidak bisa bikin dosa, ya wajar tidak ada nafsunya. Tapi kalau manusia ada nafsu, dia mulia. Mereka lebih mulia dari malaikat. Itu kata Allah. Maka tanamkan rasa malu. Banyak sebenarnya penyakit hati, tapi waktu yang terbatas. Sekarang bagaimana cara mengobati penyakit-penyakit hati? Satu, puasa. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu siapa yang berpuasa, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi puasa yang akan datang akan membersihkan dosa-dosa kita. Yang kedua, kalau ibu pernah gosip seseorang, akhirnya dia malu dan dia tinggalkan pekerjaannya di perusahaan itu karena ibu yang fitnah, maka syarat berikutnya ibu datang minta maaf sama dia. Selama ibu tidak minta maaf, selama itu dosamu tidak dimaafkan Allah. Termasuk bapak-bapak, kalau pernah menyakiti istri, mau masuk Ramadan, minta maaf sama istri. Caranya, jabat tangannya. Dua, pandang matanya. Kita juga begitu kepada teman kerja. Biasa orang jabat tangan tapi dia tidak lihat mukanya. Ya. Tidak begitu adabnya. Berhenti kau dulu telepon, jabat tangannya orang, pandang matanya, senyum. Jangan juga kau pandang matanya. Yang keempat, salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya yang paling penting, sebut judulnya dosa. Kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Bapak-bapak pegawai kedubes, minta maaf. Kalau bapak pernah ngambil barang negara, minta maaf sama Pak Kadubes. Pak, maafkan saya. Pernah dulu hilang itu komputer, Pak. Yang bapak cari-cari, saya ngambil, Pak. Wah, oke, saya maafkan, kau kasih kembali. Selama barang tidak dikembalikan, tobatnya tidak sah. Bapak juga yang pernah nyakiti istri, minta maaf. Maafkan saya, Bu. Kenapa? Waktu saya tugas dulu di Malaysia, Bu, saya minta maaf. Saya hilap itu. Kenapa ada perempuan mirip betul sama kau? Maafkan saya. Dia bilang istrinya, biasalah Pak. Begitulah manusia biasa. Kadang-kala hilap. Karena waktu Bapak juga tugas di situ, saya juga hilap, Pak. Ya. Jadi memasuki Ramadan, bersihkan hati, saling memaafkan. Ya. Yang berikutnya doa. Doa, meskipun tinggal 2 hari belum tentu ada jaminan kita masih bisa hidup. Doa, panjangkan umurku supaya saya bisa memasuki bulan suci Ramadan. Ya, doa. Dan doa tidak mesti bahasa Arab. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Apa dong maksudnya ini, Bu? Ibu, saya kasih contoh. Ibu, Bu, mau enggak saya ajarkan doa anak yang soleh supaya anaknya baik, akhlak dan cerdas? Mau Ibu? Nah, coba ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Doa makan itu. Itu karena ibu yang penting doa, enggak tahu artinya. Enggak harus. Ya. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Mau diperjumpakan Ramadan, dia doa makan, dia baca. Doa ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, bersihkan hati. Yang berikutnya yang ketiga, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak hafal itu Ustaz, yang pendek saja.
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih juga tidak hafal, paling yang pendek astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih juga susah, paling pendek astaga. Tidak boleh astaga, main-main saja itu ya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, yang berikutnya memasuki Ramadan ini sangat dianjurkan juga Bapak Ibu membeli pakaian-pakaian yang baik, bukan yang mahal. Untuk apa? Dipakai beribadah. Jangan sampai ke surau, ke masjid pakai baju oblong. Boleh, tapi tidak beradab namanya. Bapak mau ketemu Pak Dubes, ibu-ibu ini sebagai PMI mau ada hajat dengan Pak Dubes, boleh tidak pakai baju oblong? Boleh, tapi kau tidak bakal ketemu. Nah, di luar tidak sopan. Masa sama manusia, ibu pakaian rapi, pakai jas. Kalau perlu pinjam sepatunya teman yang baik. Masa ketemu Allah pakaian seadanya. Terutamanya ini tuan-tuan, bapak-bapak yang biasa pakai baju oblong, celana training pendek. Masih baik waktu ini, masih ruku masih bagus. Begitu sujud, kayak ada celengan di sini. Bu, tadi ada festival Muslim Singapura. Itu banyak baju-baju muslimah. Beli dah. Niatkan ibu, saya beli baju ini untuk menghargai Ramadan. Oh, itu amal. Bapak beli sarung, beli kopiah, beli gamis. Dengan niat apa? Saya memuliakan Ramadan. Mudah-mudahan masuk Ramadan saya pakai untuk beribadah. Ya, tidak ada juga beratnya beli bagi ibu-ibu beli tasbih digital. Bukan ada tasbih digital Bu ya. Kalau yang panjang-panjang ini kan repot, susah juga ngitungnya. Ada tasbih digital, kan murah. Ibu target satu hari 1000 kali la ilaha illallah selama Ramadan. Hari berikutnya 1000 kali istighfar. Hari berikutnya 1000 kali salawat kepada Rasulullah. Itu cara membersihkan hati yang kotor. Kalau hati kita sudah bersih, insya Allah segalanya akan bersih. Tapi kalau hati kita sakit, kata Nabi, maka sakitlah seluruh anggota tubuh. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada pihak Jamiah Singapura. Mudah-mudahan NGO ini Allah berkahi orang-orang yang ada di dalamnya. Allah sehatkan fisiknya, Allah jaga imannya, Allah bahagiakan keluarganya, dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu Ustaz. Pak, ada kesempatan untuk tanya jawab nih Pak Ketua Masjid. Oke, 2 pertanyaan. 1 perempuan, berikan kesempatan untuk PMI. Mana PMI yang berani bertanya? Oke, di belakang pertanyaan pertama. Sebutkan nama dan pertanyaannya yang ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuli Fatun, asal dari Semarang. Pak, maaf mau tanya, kalau kita ada takbir, terus imam sudah ruku, tapi udah mau habis ruku, itu kita menunggu nanti rakaat kedua apa langsung? Kita belum baca iftitah. Oke. Sudah Bu? Oke, kasih. Imam nih sudah ruku. Allahu Akbar. Ibu baru masuk. Gimana tuh Bu? Gimana tuh Ustaz? Selama imamnya belum naik, Sami Allahu liman hamidah, ibu dapat rukunya, ibu tidak ketinggalan satu. Tidak, tetap dianggap 1 rakaat. Kalau masih dapat ruku, kecuali imamnya sudah mengatakan Sami Allahu liman hamidah, ibu baru takbir ibu Allahu Akbar, imam sujud, ibu sujud, tapi tetap
masbuk 1 rakaat. Jelas ya Bu? Ya. Ada yang tunggu Ustaz nanti selesai Allahu Akbar baru naik, itu juga boleh, tapi dia sudah tidak dapat pahala baca doa rukuk, sujud dan doa duduk di antara 2 sujud. Ya. Jadi intinya selama ibu masih dapat rukuknya itu masih dihitung dapat rakaatnya. Kalau dia sudah katakan sami Allahu liman hamidah, ibu ikut tapi sudah dinilai ketinggalan 1 rakaat karena tidak ada rukunnya. Syaratnya rukunnya sholat itu 1 rakaatnya ada sujud rukunnya. Jelas ya? Jelas. Ada lagi? Ya, terima kasih Ustadz. Mungkin akan banyak pertanyaan. Tadi sudah PMI 1 dan itu perempuan. Saya mewakili laki-laki. Pertanyaannya mewakili pertanyaan PMI. Ustadz, ini kan banyak PMI ini Ustadz. PMI Pekerja Migran Indonesia, ternyata bukan Palang Merah Indonesia Ustadz. Ya. Pertanyaannya adalah banyak kawan-kawan ini yang bekerja bukan sama majikan non-muslim dan mereka tidak mengizinkan untuk puasa karena takut mati, betul? Maksudnya siapa yang takut mati? Majikannya tidak mengizinkan pekerjanya untuk bekerja sambil berpuasa. Takut karena tidak makan dan tidak minum seharian nanti pekerjanya mati gitu Ustaz. Bagaimana menyikapinya? Nah, yang pertama, ibu bapak yakinkan bahwa berpuasa pun saya tetap bekerja seperti saya tidak puasa. Jadi jangan jadikan puasa kambing hitam. Kenapa kau tidak mencuci? Kenapa kau tidak urus baby? Saya puasa Tuhan. Nah, ya pasti marah lah. Karena mereka tidak seagama dengan kita. Dia tidak mau tahu. Pokoknya saya gaji kau 1 bulan, ya kau kerja. Apa yang jadi pekerjaanmu? Ya. Nah sekarang, kalau misalnya pekerjaannya berat, dia buruh, bekerja lapang, ngangkat ini, membutuhkan tenaga, dia boleh tidak puasa, boleh. Kalau dia pekerja berat dan pekerjaannya itu menyangkut hajatnya, dia bisa mati kalau tidak kerja, maka boleh dia tidak puasa dengan catatan selesai Ramadan dia wajib bayar puasanya. Kalau sama sekali tidak bisa diizinkan puasa, saya menyarankan, saya cinta Bapak Ibu karena Allah sebagai sesama muslim, cari pekerjaan yang lain. Lebih baik ibu jadi pengangguran daripada tidak puasa dan tidak sholat. Apalagi ikut-ikut makan barang-barang haram. Ini dunia sebentar. Berapa lama kita hidup? Dan percaya kalau Bapak Ibu cari kerja menghalalkan segala cara, kau dapat rupiahnya tapi tidak ada ketenangan yang kau dapat. Uangmu tidak berkah, akhirnya apa? Suamimu selingkuh di kampung. Uangmu tidak berkah, akhirnya apa? Anakmu lebih sopan sama cowoknya daripada orang tuanya. Itu semua karena tidak berkah. Ya, maafkan saya harus sampaikan ini. Maafkan saya, baik kepada pejabat-pejabat yang ada di tempat ini maupun saudara-saudaraku sebangsa Indonesia. Maafkan saya harus katakan, kerjalah di sini dengan baik, tabung. Setelah ibu merasa cukup, balik kampung. Kerja seadanya di kampung, tapi bisa hidup jauh lebih baik daripada di sini bergelimang harta jauh dari Allah. Berapa lama kita hidup? Sebentar. Saya ini kerjaan saya tak siang, tiap malam di Makassar. Dulu kita masih dengar berapa tahun dia meninggal, 70. Berapa tahun dia meninggal, 80. Sekarang jarang saya dengar 80 meninggal. Berapa meninggal? 50. Berapa meninggal? 57. Ibu berapa meninggal? Ini muka-muka sakaratul maut. Udahlah, ya. Jangan marah Bu ya. Tabung uang, usahakan belanja seadanya. Jangan ikuti selera. Kalau gajinya ibu 2.000 1 bulan, ya makanlah seadanya di sini. Tabung, sudah cukup, balik kampung sama keluarga. Ngapain banyak duit kalau kita tidak lihat anak kita besar? Ngapain banyak duit kalau kita tidak lihat ibu kita wafat? Jangan mau rencana kerja selamanya di sini, balik kampung. Cinta negara adalah bagian daripada iman. Hubbul watan minal iman.
Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah tambahkan, kuatkan imanku di tempat ini. Saya target 1 tahun saja, setelah saya punya duit 100 juta saya balik. Meskipun di rumah saya buka-buka toko, tidak ada orang mati kelaparan di sini, Bu. Gimana kalau anak kita sudah tidak sholat? Gimana kalau anak kita sudah tidak puasa karena tidak ada pengawasan orang tua? Ibu-ibu kalau meninggal siapa doakan ibu? Siapa? Suami. Nah, jangan harap dia kawin lagi. Didengarkan ibu kedua, didengar ceramah saya ini istri saya. Jadi Ustaz, kalau saya bilang meninggal, kau kawin lagi, saya sini kau sayang. Saya peluk-peluk dia, saya bilang dengar ini baik-baik sayangnya. Jangankan kau meninggal, kamu masih hidup saja. Saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ya, siapa yang doakan kita? Anak. Alangkah bahagianya kita pensiun, kita sudah tua, anak kita semua selalu WhatsAppan, Dek, saya ngurus ibu bulan ini, saya mau ada ibu 1 minggu di rumah, bulan depan kamu yang ngurus. Kata adiknya, saya mau, enggak lah, saya dulu dah. Daripada kita sudah senja, masih mikirkan sembakonya anak kita. Kita sudah senja, masih mikirkan pajak mobilnya anak kita. Kapan kita istirahat mikir dunia? Kita tentu berharap ketika usia senja kita sudah tidak dipusingkan dengan urusan dunia, sembako dan lain sebagainya. Kita lebih banyak berpikir kepada akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Kalau masih ada yang mau bertanya karena waktu terbatas, boleh melalui WhatsApp. Silakan catat nomor telepon saya. 081 21. Coba lihat ibu memang terlalu cepat ini bereaksi. Tenang, saya pasti ulang. 081 21 22 22 298. Saya ulang. 081 21 2-nya 5 kali. 2 98. Ya, Dasat Latif. Itu nomor saya 24 jam aktif. Ya, saya tidak pakai manajer, langsung ke saya itu. Cuma kalau ibu WhatsApp jangan juga WhatsApp ini mau langsung dibalas. Karena sehari itu ratusan WhatsApp saya. Kalau seperti ini 1 jam saya tidak pegang itu langsung ratusan masuk. Se-Indonesia tahu. Nah, coba kalau ibu mau cepat dibalas, SMS. Karena sedikit orang yang punya yang sekarang SMS. Cuma kalau ibu SMS saya, jangan saya disuruh bayar. Ada juga kan WhatsApp itu, SMS itu, nomor ini gagal mengirim pesan. Kalau Anda setuju membayar 620 rupiah, ketik yes. Sudah aku dikasih ibu, kita lagi kau suruh bayar. Pelit betul. Jelas ibu ya? Bu? Dah. Adik-adik remaja boleh DM. Kalau sudah follow saya di Instagram, Dasat Latif 1212. Dah pakai Ustadz. Banyak itu yang pakai nama saya. Pakai foto saya tapi bukan saya. Saya Dasat biasa, tulisan Dasat Latif 1212 centang biru. Ya, itu jadi ibu langsung masuk DM. Nah, cuma saya sekarang ini hati-hati juga kalau ibu-ibu curhat, apalagi kalau janda. Meninggal suami saya Ustaz, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya balaslah, saya kasih doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Karena kita dibatasi waktu, Ustaz sudah ada program berikut. Untuk acara selanjutnya kami mengundang Bapak Kuai untuk naik ke atas panggung. Pemberian cenderamata dari KBRI untuk Ustaz Dasat Latif.
Terima kasih Pak Kuai. Pak Kuai dipersilakan kembali ke tempat. Untuk Ustadz masih di tempat. Selanjutnya kami mengundang Ibu Ketua Dharma Wanita untuk menyerahkan cenderamata buat Bapak Ustadz. Terima kasih Ibu Ketua Dharma Wanita, Ibu Nuri Suryo Pertomo. Untuk hadirin sekalian, karena keterbatasan waktu dan tempat, tidak ada salaman secara pribadi, tidak ada foto secara pribadi, kita foto bersama sekarang. Jadi tolong fotografernya Ustadz dipersilakan di sini Ustadz, nanti foto dari atas. Pertama duduk dulu Bu. Duduk dulu Ustaz, duduk dulu.